batch 2023. Okay. Can you tell me your current activities? My current activities is actually studying, and also I have participate in organization and campus, and also joining and contribute in some events and projects in my campus. Can you please tell me more detail about your organization and event that you join? Um, for for the organization inside the campus, I've been joining like HIMA, or in my campus it's called PUMA, or Presiden University Major Association. So it's for my major communications, and for event, I don't involve as the committee, but now for because I have been because now I become the vice chairperson of the organization, so I have to supervise all of the event that we will have in this period. Like you have a lot of activities, and you have important roles in the organization. How do you manage your time and energy? Okay, about time management, it's actually difficult to manage my time because I have like important role in my organization. But for me, I have to prioritize. First, it's about my studying, about my campus. So I will like do all of the assignment and project that I have, and after that, I will like doing my job and also my role in the organization. From um, izin menjawab dalam bahasa Indonesia, Kak. Biasanya kalau di dalam seminggu itu, kalau misalnya memang nanti ada meeting-meeting, saya akan mengalokasikannya dalam satu minggu itu. Jadi nanti di jam berapa harus ada meeting, jam berapa nanti saya akan harus mengerjakan tugas dan project. Jadi untuk time management memang susah, tapi selama ini sudah menemukan cara yang mungkin cukup tepat dan bisa saya terapkan untuk memenuhi kewajiban di banyak hal seperti itu, Kak. Okay, thank you so much for the answer. Aku mau kamu jelasin SWOT analisis kamu. SWOT analisis ya, Kak. Untuk SWOT analisis, for my strength, aku merasa um, punya uh, kalau di kota sendiri itu biasanya suka untuk bertemu orang-orang baru gitu, dan suka untuk belajar hal baru. Dan juga aku memang tertarik banget untuk join dan juga terlibat di dalam satu organisasi atau event. Itu memang sudah menjadi ketertarikan dan mungkin passion sejak sekolah, dan mungkin di perkenalan ini juga memang menjadi interest aku banget, dan juga mungkin aku tipe orang yang cukup cepat untuk beradaptasi di lingkungan yang baru dengan orang-orang yang baru. Untuk mungkin kelemahannya, kalau memang aku suka untuk berinteraksi dan em, beradaptasi di lingkungan yang baru, tapi mungkin untuk kelemahannya sendiri, sometimes itu memang masih merasa kalau untuk mulai conversation, untuk mulai nge-reach out orang duluan itu memang kadang-kadang itu masih apa ya, masih gugup ataupun masih nervous gitu Kak. Jadi mungkin itu bisa jadi kelemahan aku juga, dan juga aku tipe orang yang memang em, sulit untuk bisa fokus untuk ke banyak hal. Jadi memang fokus aku itu biasanya menyelesaikan satu dulu, setelah itu baru bisa menyelesaikan yang lain. Karena kalau memang di mengerjakan banyak hal dalam satu waktu itu biasanya nggak terlalu bisa kasih em, dampak yang cukup signifikan seperti itu. Untuk opportunity peluangnya sendiri, karena saya merupakan em, mahasiswa komunikasi. Jadi sebenarnya di dalam kelas, di dalam kampus dan proyek ini benar-benar membentuk saya untuk banyak belajar, untuk bisa multitasking dan juga berbicara kepada orang terlebih dahulu atau approaching orang, nggak cuma dalam interaksi pertemanan, tapi di dalam interaksi kayak profesional, mungkin di dalam event-event itu juga saya belajar banyak hal. Jadi mungkin kelemahan yang tadi itu bisa saya
evaluasi dan belajar juga dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya dapatkan dan juga pelajaran yang sudah saya dapatkan selama ada di kampus. Untuk hambatannya sendiri, mungkin itu tadi saya itu hanya berinteraksi dan mengeksplor experience dan skill saya itu hanya di dalam kampus. Maka dari itu em, di tahun ini ingin mencoba organisasi-organisasi di luar kampus supaya bisa keluar dari zona nyaman dan juga bisa mengenal banyak relasi dan orang-orang di luar kampus yang bisa membuka perspektif baru untuk diri saya dan bisa lebih berkembang lebih baik lagi seperti itu. Oke, thank you so much. Aku pengen kamu pilih di antara dua opsi. Yang pertama, work fast. Yang kedua, work slower, tapi kualitasnya lebih bagus. Dan kasih tahu juga alasannya. Saya memilih opsi yang kedua em, untuk bekerja lebih lambat tapi kualitasnya lebih bagus karena eh, pengalaman saya di dalam organisasi yang kemarin satu periode itu memang eh, aku melihat kalau misalkan kita punya, saya berbicara dalam pengalaman event ya Kak, kalau kita punya banyak event tapi kualitasnya nggak bagus, itu outputnya juga nggak akan bagus. Jadi menurut saya lebih penting kualitas daripada kuantitas karena orang juga melihat sesuatu itu pasti dari kualitasnya. Jadi impact yang didapatkan apakah memang punya banyak yang impact yang besar atau tidak gitu. Karena kalau misalkan banyak event banyak mengerjakan cepat itu pasti kan butuh banyak waktu dan tenaga, tapi kalau misalkan impact yang diberikan tidak baik dan tidak besar, menurut saya itu mungkin belum jadi hasil yang terbaik gitu. Jadi saya pilih opsi yang kedua. Oke, kalau kamu dikasih responsibility yang bukan job desk atau expertise kamu, apa yang akan kamu lakukan? Yang pertama, kalau memang saya merasa saya sangat dibutuhkan untuk mengerjakan job desk tersebut, saya willing, saya bersedia untuk mengerjakan dan membantu. Tapi kalau memang mungkin itu belum di bidang yang saya tekuni atau yang belum saya bisa, saya akan um, makasih klarifikasi dulu nih Kak. Kalau memang nanti hasilnya mungkin tidak sesuai dengan yang memang sangat diharapkan. Tapi seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, saya suka belajar hal baru. Jadi mungkin kalau memang itu belum bidang saya akan minta bimbingan dan juga akan belajar juga karena saya percaya ketika dikasih satu tanggung jawab dan bisa mengerjakan itu dengan baik, pasti nanti akan ada datang banyak opportunity yang besar gitu. Karena saya juga merasakan hal-hal yang seperti itu di perkuliahan, banyak hal yang mungkin saya awalnya nggak bisa, tapi karena saya willing untuk belajar dan menekuni, akhirnya itu bisa menjadi opportunity yang besar seperti itu, Kak. Thank you so much. Now I need to define what teamwork means to you. Teamwork ya, Kak. Betul. Menurut saya teamwork itu adalah skill kerjasama di dalam satu tim, di mana kita akan menyatukan banyak karakter, menyatukan banyak pikiran dan pendapat orang-orang untuk mencapai goals. Nah, biasanya di dalam teamwork itu memang ada banyak clash, ada banyak hambatan karena kita menyatukan banyak orang di dalam satu tujuan. Tapi menurut saya juga teamwork itu ada salah satu em, skill atau kemampuan yang memang kita harus punya di semua orang karena memang menerima banyak karakter dan banyak pendapat itu memang susah apalagi menyatukannya menjadi satu untuk menjadi satu tujuan gitu. Tapi em, menurut saya teamwork itu penting karena kalau kita kerja sendiri juga nggak bisa mencapai sesuatu yang impactful. Jadi em, itu adalah skill yang mungkin harus semua orang punya basic skills yang semua orang. Kalau kamu dikasih instruksi dari manajer kamu, tapi instruksinya tuh kurang jelas atau terlalu general, itu bagaimana cara kamu menyelesaikan tugas yang dikasih? Mungkin kalau ada instruksi atau perintah yang diberikan, tapi mungkin memang belum saya mengerti, saya akan bertanya dulu em, ke teman-teman member, apakah mereka mengerti dengan hal ini. Kalau memang tidak, saya akan bertanya lebih lanjut kepada manajer supaya apa yang saya kerjakan itu sesuai dengan ekspektasi dan hasilnya itu nanti bisa hasil yang terbaik. Jadi em, saya akan mencari informasi dulu sendiri terlebih dahulu. Kalau memang saya rasa yakin dengan informasi tersebut saya akan kerjakan, tapi kalau memang masih banyak keraguan, nanti saya akan tanyakan lebih lanjut. Karena kalau saya kerja dengan banyak keraguan juga pasti hasilnya tidak akan baik. That's a nice answer.
Now we're moving to the next section. I want to know your knowledge in student Axios Jakarta. I assume you already did some research. Please explain to me what you know about student Axios Jakarta. I'm sorry, Kak. Student Axio is international organization, a non-profit organization to prepare future work to all of the um, student. It's not only student, but also for people who want to learn and want to gain knowledge in expertise. From that I know, Student Excel have a lot of program that prepare the youth to be impactful and also have the skills to prepare our future career. Like from the I know one of the program is about company visit. So from company visit, we can know the workflow of the company, and also um, we can know about more about the company that uh, we want to be in that company. And also for another program is like event seperti seminar to upskill our knowledge. So, Student Exio, it's a platform organization to improve our skills and also our knowledge to prepare our future career. Okay, thank you so much. Other than you already mentioned, I want you to name me other student Axios Jakarta program. Um, I'm sorry Kak, tadi gak putus bisa boleh diulang? I want you to name me a list of student Axios Jakarta program other than you already mentioned. From that I know, another program is Meet the Series, and also a seminar with expertise, and then and like a comparative study, and also a training session, and mungkin pertemuan itu sih Kak. Okay, where did you get this information? I know from the Instagram account and also from the booklet. Okay, kamu boleh sebutin platform apa aja yang student Axios Jakarta punya? Yang pertama ada Instagram. Selanjutnya aku baru kepoin di Instagram aja sih. Oke. Boleh coba ini gak define student Axios Jakarta in just 3 words. In 3 words ya Kak. Impactful, um, amazing, and also futuristic. Okay, thank you. I want you to explain to me what contribution or innovation you can give to us, especially di posisi yang kamu apply. Sorry, ini untuk inovasi ya Kak. Iya, kontribusi apa yang bisa kamu kasih? Oke, untuk kontribusi sendiri, especially di divisi ini, mungkin untuk dalam background saya sebagai komunikasi student, um, seperti dari material-material yang saya tahu, mungkin kontribusi saya adalah untuk membuat planning-planning konten sebelum kita nanti membuat konten itu pasti kan ada konten kalendernya, akan ada CC dan CT atau konten konten table, konten planning, konten kalender. Mungkin saya bisa berkontribusi dan banyak banyak belajar di dalam hal itu, dan juga nanti di dalam analisis
sebelum dan setelah membuat konten, karena saya juga mendapatkan banyak knowledge untuk menganalisis suatu konten sebelum sebelum produksi dan setelah produksi. Kalau dari platform yang saya sendiri sudah pernah punya dan pakai itu ada di Meta Business Net dan juga di Social Blade untuk melihat apakah suatu konten itu sudah mencapai engagement atau tujuan yang diinginkan dari suatu konten supaya nanti ketika memang sudah ada konten yang dinaikkan itu bisa kita evaluasi apakah konten ini efektif dan bisa kita terapkan, dan juga biasanya kita bisa ambil satu point of view atau evaluasi yang bisa kita terapkan di konten-konten yang lain. Mungkin kalau belajar dari pengalaman saya sendiri, eh, kita punya beberapa konten di dalam 1 minggu itu kita lihat, kita evaluasi apakah ada key point plusnya yang bisa kita terapkan untuk konten-konten selanjutnya supaya bisa memproduksi konten yang lebih baik dan juga lebih impactful seperti itu. Okay, thank you so much. Seems like you quite understand about social media management ya. Sekarang I'm gonna give you a list. I want you to rearrange them based on your priority list. Yang pertama akademik, yang kedua friendship, and then student experience Jakarta, kemudian other organization. Yang pertama, my priorities is my academic, and the second is if I can have a chance to be in this organization, will put student XCO in my second prioritize, and the third is another organization, and the fourth is friendship. Okay, we're moving into next section. I just want to know more about your knowledge in social media management. Um, Kalau semisal kamu dikasih budget untuk mengiklankan our event, misal ada 4 event, tapi budgetnya hanya cukup untuk 2 event. Parameter apa yang akan kamu ukur untuk menentukan 2 event yang pantas di ads-kan? Mungkin kalau memang nanti ada 4 konten yang akan diproduksi, tapi hanya 2 konten yang mendapatkan budget, parameternya yang pertama dari target audience yang ingin dicapai dari satu event tersebut. Nanti kita bisa list dari mana event yang memang membutuhkan paling banyak target audience, supaya kita bisa tahu nanti ads budgeting itu nanti akan masuk ke production yang mana. Karena kalau memang nanti kita prioritaskan untuk ads itu untuk event-event yang memang butuh banyak target audiens supaya nanti ketika konten itu di-ads-kan itu bisa nge-reach lebih banyak audiens, dan juga nanti bisa untuk event-event yang mungkin ada di prioritas ketiga dan keempat yang tidak di-ads-kan, kita bisa lebih memprioritaskan untuk mengembangkan kontennya supaya bisa juga naik tanpa ada ads. Jadi mungkin parameternya itu kalau saya lihat bisa dilihat dari target audiens yang ingin dicapai dari event tersebut, Kak. Oke, nice answer. Thank you so much. Um, Sekarang aku mau kamu, we have several platform di Instagram, LinkedIn, we're expanding to Twitter, and TikTok juga. I want you to differentiate strategies for each platform. Untuk Instagram sendiri, strateginya adalah kalau saya lihat di Instagramnya ini, untuk beberapa kontennya memang menurut saya sudah sangat bagus karena setiap poster dan graphic design yang ada itu sudah sangat eye-catching. Karena kalau bisa saya lihat, orang-orang yang ada di Instagram atau audisi Instagram itu sangat suka konten yang memang gak banyak wordingan tapi bisa eye-catching di bagian visualnya, Kak. Jadi kalau bisa saya lihat untuk poster-poster dan juga graphic desainnya itu memang gak banyak wordingan, tapi untuk penjelasan-penjelasan lebih lanjut itu pasti disediakan di caption. Jadi menurut saya sudah dari pengalaman yang saya tahu itu sudah sangat bagus. Tapi kalau untuk di LinkedIn sendiri, karena kita tahu sendiri audiensnya itu memang adalah orang-orang yang ingin mencari pengetahuan dan pengalaman. Nah, kalau biasanya saya scrolling LinkedIn itu memang saya willing dan juga mau untuk membaca banyak wording atau postingan. Jadi biasanya kalau memang ada
graphic design atau poster-poster yang punya banyak wording, menurut saya audience di link ini tuh nggak apa-apa akan hal itu. Jadi perbedaannya adalah di Instagram memang kita nggak bisa banyak kasih wordingan, tapi kita harus pilih tulisan-tulisan atau di copywritingnya nanti kita harus benar-benar pikirkan apa yang memang harus ditaruh di dalam satu graphic design yang mungkin bisa eye-catching di mata audiens. Tapi kalau untuk LinkedIn sendiri, kita bisa put banyak information dan juga banyak knowledge itu karena memang audiens di LinkedIn itu adalah orang-orang yang memang mencari ilmu dan suka belajar. Jadi untuk konten-konten yang ada di Instagram, fokuskan itu lebih ke uh, graphic design atau poster-poster yang nggak terlalu banyak wording tapi eye-catching. Tapi kalau di LinkedIn, kita bisa banyak kasih knowledge dan juga pengetahuan yang mungkin banyak wordingnya. Seperti itu, Kak. Oke, untuk TikTok dan Twitter. Kalau untuk TikTok, kalau dilihat dari audiensnya, biasanya mereka itu adalah orang-orang yang suka eh, konten-konten yang nggak terlalu lama, tapi lebih ke entertain. Jadi, kalau misalkan di TikTok itu, menurut saya kalau memang kita mau mengedukasi atau kasih knowledge, itu bisa, tapi harus dibungkus dengan entertain-entertain yang tentunya tidak lepas atau tidak di luar dari prinsip dari student XCO. Jadi kita bisa ikutin tren-tren yang ada, tapi tetap harus mempertimbangkan banyak hal, terutama seperti mungkin dari prinsip yang ada, kita nggak boleh melenceng dari hal itu. Jadi di tren-tren yang ada pun kita bisa sortir mana yang bisa ikutin, mana yang kita bisa ikutin, mana yang enggak. Jadi mungkin kalau untuk TikTok sendiri itu harus lebih banyak explore dan juga update tentang tren-tren yang ada, bisa dibalut dengan entertain. Kalau di Twitter sendiri, mungkin kalau untuk orang Twitter itu agak campur ya Kak, kalau saya lihat gitu. Biasanya memang ada orang-orang yang suka baca tweet yang panjang, ada juga yang mungkin cari meme atau entertain-entertain. Tapi kalau misalkan saya lihat kadang-kadang ada postingan-postingan yang ada meme-nya, tapi di situ juga diselipkan dengan promotion. Jadi semisal kayak kalau sekarang Squid Game itu kan lagi ngetren, kita bisa kasih visual-visual kayak Squid Game yang lagi tren-tren gitu, tapi di postingan selanjutnya atau di postingan next-nya itu, next slide-nya, kita bisa kasih promotion yang mungkin event-event yang ada di dalam Student XCO. Jadi mungkin kalau untuk orang-orang di Twitter itu kita bisa bikin beberapa section konten, ada yang entertain yang isinya meme, tapi kita bisa selipkan dengan promotion dan juga ada mungkin khusus treat yang memang kita akan mengedukasi seperti itu, Kak. Okay, thank you so much. I'm satisfied with your answers. Um, ada studi case, let's say kita 1 minggu lagi mau acara, tapi KPI-nya belum tercapai. Let's say kita masih kurang 100 registrants. What strategies would you use in that situation? Baik, terima kasih Kak. Untuk target audience sendiri, misal memang nanti ada 1 minggu kita harus mengumpulkan 100 audience di dalam waktu yang sesingkat itu. Menurut saya nanti di bagian tim konten itu kita harus berdiskusi. Kita harus mengkerucutkan lagi target audience mana yang memang benar-benar dibutuhkan dan juga membutuhkan event kita dan ingin kita reach supaya konten yang kita bikin itu nggak terlalu general tapi bisa bisa menyasar ke audiens yang benar-benar tepat dan juga nanti di dalam konten-konten itu kita bisa pilih platform-platform yang memang tepat untuk audiens yang memang mau di reach dan nanti dari itu kita bisa perbanyak jumlah kontennya tapi kita juga harus punya apa kualitas yang bagus juga. Nanti gitu dari tim konten kalau dari pengalaman saya kita minta bantuan member-member dari teman-teman yang ada di divisi lain untuk untuk bantu untuk share konten-konten yang sudah kita buat ini supaya di-share di platform pribadi mereka karena biasanya nggak semua mau tapi mungkin kalau memang sudah mepet waktunya kita bisa benar-benar eh, bikin mereka untuk promote atau bisa bikin kayak platform Google Drive gitu untuk kasih bukti upload apakah sudah bantu promote dan share karena menurut saya karena ini organisasi bersama jadi memang ini adalah kepentingan kita untuk mencapai audiens yang 100 gitu tapi kalau misalkan dari tim konten sudah berusaha jadi menurut saya member dari divisi lain itu juga harus membantu untuk share dan juga promosi karena ini adalah event bersama seperti itu Kak. Okay, thank you so much. Um,
un- eh, sebagai SMS sendiri nanti kamu kan akan nge-report eh, konten kamu ya. Gimana cara kamu nge-report a performance of each content based on your experience? Dari experience saya sendiri untuk report konten itu biasanya kita analisis dulu dari platform yang biasa saya pakai itu Meta Business Suite atau bisa juga di Social Blade. Nanti dari situ kita bisa lihat engagement rate-nya, apakah ada konten-konten yang paling top itu biasanya 3 sampai 5 konten kita bisa lampirkan dan juga kita bisa lampirkan juga konten-konten yang kurang kurang performanya supaya nanti dari situ kita evaluasi dari konten yang memang um, paling top ini apa sih yang bikin konten ini tuh bisa naik gitu. Mungkin aja kita bisa ambil key takeaways-nya itu, oh ada satu dua orang yang memang kalau orang itu tampil nanti dia akan performanya akan jadi tinggi. Nah, mungkin di konten selanjutnya uh, kita bisa mengundang orang itu untuk bisa lebih banyak muncul di konten-konten kita atau mungkin ada beberapa konten yang key pillars konten pillarnya sama entertain tapi dia benar-benar naik nih. Nah, mungkin kita bisa perbanyak konten pillarnya di entertain untuk next kontennya. Nah, untuk uh, list-list atau konten-konten yang mungkin belum terlalu naik, kita bisa evaluasi juga dari situ apa sih yang membuat konten ini nggak naik? Apakah terlalu banyak? Apakah durasinya itu terlalu panjang atau yang lain? Dan selain biasanya untuk per konten juga satu konten itu biasanya kalau reels saya juga lihat juga untuk average watching time-nya audience karena biasanya kita bikin konten yang 1 menit tapi audiens cuma lihat rata-rata 10 detik. Nah, itu kan nggak efektif kan, Kak. Jadi kita bisa lihat apakah konten 1 menit ini efektif karena kalau misalkan memang orang-orang cuma tertarik untuk lihat 10 sampai 12 detik doang, berarti sisanya orang-orang nggak melihat dot informasinya. Nah, dari situ kita bisa lihat. Berarti di next content, di Reels, kita benar-benar usahakan dari detik 0 sampai detik 15 atau 20 itu kita usahakan masukkan informasi-informasi yang penting. Jadi dari average watching time setiap konten itu menurut saya juga penting. Dan kita juga bisa lihat dari setiap kalau misalkan di Instagram itu kan kita di dashboard profesional kita bisa lihat berapa orang yang visit ke akun kita dan di konten mana yang menarik banyak audiens yang di luar followers. Menurut saya satu konten itu bisa dikatakan menarik dan performanya tinggi itu juga dari audiens yang melihat apakah lebih banyak dari followers atau non-followers. Karena kalau lebih banyak non-followers yang melihat, artinya kita bisa merich audiens-audiens yang memang di luar jangkauan yang mungkin itu bisa benar-benar menarik orang supaya follow dan kepoin akun kita. Jadi biasanya performa tinggi, tapi kalau memang kebanyakan yang nonton cuma dari followers aja, menurut saya itu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau memang satu konten itu bisa dilihat dari lebih banyak non-followersnya. Jadi di persenannya itu kita bisa lihat lebih banyak yang followers atau non-followers. Dan juga nanti kita bisa lihat dari satu konten, kalau misalkan di Meta Business Suite itu dalam 1 bulan, misalkan dalam reportingnya 1 bulan, kita bisa lihat berapa banyak orang yang follow kita dan unfollow kita. Nah, dari biasanya kalau di Meta Business Suite itu kan ada per waktunya gitu Kak, di hari apa, di tanggal berapa orang paling banyak unfollow. Nah, kita bisa evaluasi di situ. Misal di tanggal 13 nih, kenapa orang-orang paling banyak unfollow di tanggal 13? Apakah ada konten yang memang sensitif atau apakah ada konten yang mengundang problem dan segala macam, kita bisa evaluasi. Nah, di konten memang kalau memang di hari itu ada konten, kita bisa lihat apakah konten itu memang benar-benar bermasalah, kenapa banyak orang yang bisa unfollow dan sebaliknya di hari-hari yang banyak orang follow itu kita bisa lihat, oh konten ini bisa menarik banyak orang untuk follow kita. Nah, kita bisa lihat apakah konten ini bisa kita maksimalkan dan kita bisa evaluate supaya bisa kita terapkan ke next konten supaya lebih banyak orang lagi yang follow. Mungkin itu dari aku sekian, Kak. Okay, thank you so much. I'm really satisfied with your answer. Selanjutnya ini ada study case di mana kamu akan membuat konten brief untuk Instagram feeds sekitar 4 slide. Topiknya all about student FCOS Jakarta. Apapun yang ada di pikiran kamu, kamu boleh buka blank document and share your screen. I'm gonna give you 20 minutes to finish it. Blank dokumennya ini boleh Word, Gdocs atau G-Sheets gitu ya, Kak?
Gdocs boleh. Oke, Rika. Berarti ini kayak buat konten planning brief gitu ya, Kak? Konten brief. Ya, Nanti ada copy KV, itu ada topik dan juga yes, pilar gitu ya, Kak? Oke, boleh. Rika. Share your screen juga ya. Maaf Kak, tadi mau make sure untuk tema kontennya. All about student active Jakarta. Oh, baik Kak. Ya Kak.
Oh, oh iya Kak, siap. Terima kasih. Sudah terlihat ya Kak?
Okay, Nathania, time is up. Um, Good job. I already see your content brief. It's so compact. I want you to share the document link on the chat box. Baik, Kak. Ini udah boleh ditutup share screen-nya, Kak. Soalnya mau Boleh. aku upload dulu ke Cidox ya. Baik. Oh, atau you export it as PDF. Oh, Okay. Thank you so much, Natania. We're moving to the next section. So in this section, there's no right or wrong answers. So you can just answer with whatever comes to your mind. Okay. The first question is, if you're given an elephant and you can't sell it or give it to other people, what would you do with it? I'm sorry, Kak, if what I got, Elephant. oh, pulpen. Pen. Gajah, gajah, Oh, gajah. eh, boleh diulang lagi nggak pertanyaan, Kak? Kalau kamu dikasih gajah, tapi kamu gak bisa jual atau ngasih itu ke orang lain, apa yang akan kamu lakukan? Gajah ya, Kak? Hewan gajah kan ini. Betul. Kalau saya mungkin nggak bisa jual atau dikasih ke orang lain, karena itu makhluk hidup, nggak mungkin saya telantarkan. Jadi, ya mau nggak mau, walaupun mungkin susah dan kita nggak tahu cara merawatnya, ya harus karena itu makhluk hidup dan nggak mungkin karena kita nggak suka kita telantarkan terus dibunuh, ya mau kita belajar untuk ngerawatnya atau mungkin nanti kita rawatlah sebaik mungkin. Kalau nanti memang ada jalannya, kita sambil merawat itu sambil mencari gimana caranya supaya mungkin gajah ini bisa kita kasih ke orang lain atau gimana. Walaupun mungkin di awal-awal itu nggak possible, tapi mungkin untuk sementara waktu kalau memang gak bisa ngapa-ngapain dan harus menerima, diterima aja, belajar cara merawatnya. Em, iya itu sih Kak. Mungkin beradaptasi juga gimana cara merawat dan hidup sama gajah itu. Okay, that's an interesting answer. The next question is, if you're given a hot chocolate and you have to sell it in the desert, how would you sell it? Hot chocolate in the desert. Yes. Okay. First, the desert, maybe people don't want to drink or want to buy something hot because they're already so hot. But um, first, I know this knowledge from my lecturer. When we want to sell something or offer something to someone, kita jangan membuka opsi itu mau atau enggak, tapi kita kasih aja, oh ini coklat nggak bisa lo didapetin di di gurun gitu, di tempat ini benar-benar spesial, walaupun ini
mungkin panas, tapi panasnya ini spesial, coklatnya ini spesial, nggak bisa kamu dapetin dimanapun itu, karena siapa sih yang jual coklat panas di gurun? Nggak ada yang jual, cuma aku. Jadi ini opportunity yang mungkin kamu nggak akan dapetin. Jadi mungkin jangan kasih orang itu opsi iya atau enggak. Jadi mau atau mau nggak beli coklat ini enggak, tapi kita langsung over apa sih keunggulan dan juga kelebihannya kalau orang mau beli coklat ini. Jadi mereka nggak akan terfikirkan di dalam otak mereka untuk menjawab tidak atau enggak, karena kita nggak ada over mau atau enggak. Jadi kita mungkin dari cara mungkin kalau dari aku dari cara berbicaranya aja sih Kak, main dari perkataannya itu gimana caranya supaya kita bisa buat orang yang kita tawarin ini bisa ngerasa oh iya ya ini spesial ya, walaupun sebenarnya mereka nggak mau dan nggak butuh hal itu. Yay, cara approach yang menarik. I've never heard that answer before. So thank you. Terus there's a few questions left. Kalau kamu dipindahkan ke divisi yang nggak kamu pilih, eh, apakah kamu bersedia? Em, Kalau memang nanti dipindah ke divisi yang mungkin tidak saya pilih, saya mungkin melihat dulu di divisi apa saya akan ditempatkan. Kalau saya merasa saya punya interest dan juga mungkin punya beberapa pengalaman sebelumnya di divisi itu dan tertarik, saya mau untuk belajar karena eh, nggak nggak hanya belajar di bidang yang yang ingin saya tekuni aja, tapi saya sebenarnya juga tertarik untuk belajar di divisi-divisi lain. Jadi mungkin besar kemungkinannya saya akan mau dan menerima, tapi kembali lagi Kak, saya akan melihat dulu apakah divisi itu memang pernah saya tekuni atau memang menjadi interest. Karena kalau misalkan contoh dipindahkan ke divisi yang mungkin berhubungan sama coding atau IT, mungkin saya memilih untuk menjawab tidak karena saya takut knowledge saya belum tercapai dan juga malah menjadi beban di divisi itu. Jadi saya akan bertanya juga apakah kalau memang saya nggak punya pengalaman bisa di training atau em, mendapatkan pelajaran dulu nih sebelum masuk divisinya. Kalau memang ditawarkan dulu untuk belajar, saya mau gitu kan. Okay, thank you so much for the answer. Do you have any working hours or a curfew, like maximal time to go home? Kalau untuk for working hours sendiri, biasanya saya kerjain akademik ataupun organisasi itu sampai jam 11, bahkan sampai jam 12 kalau memang butuh waktu yang lebih. Jadi sebenarnya nggak ada waktu kalau dari diri saya sendiri mengerjakan satu pekerjaan tidak ada batasan yang terlalu gimana, tapi kalau dari saya ke orang lain saya pasti punya batas waktu gitu sih Kak. Maksudnya kayak kalau misal mau approach orang untuk mengerjakan sesuatu, saya pasti lihat jamnya. Tapi kalau untuk dari diri saya sendiri, kalau memang di jam itu possible dan menurut saya masih bisa saya kerjakan, saya mau untuk mengerjakan seperti itu. The question is, if you're accepted as our associate, are you willing to pay a setup cost around 150K? 150K. That's all for the questions. Do you have any questions you want to ask me? Um, Untuk pertanyaan mungkin dari saya bukan pertanyaan Kak, mungkin lebih ke adakah feedback atau saran Kak untuk saya ke depannya? Karena memang saya sudah mencoba beberapa kali organisasi memang di luar kampus dan memang menjadi interest saya banget karena selama ini zona nyaman saya hanya di dalam kampus. Jadi belum tahu sebenarnya workflow kalau interview di luar kampus itu baiknya seperti apa. Saya mungkin feedback untuk kedepannya lagi, mau walaupun nanti saya lolos atau nggak lolos, mungkin bisa menjadi pembelajaran juga supaya di interview-interview yang lain, apalagi di internship nanti bisa saya apply gitu. Apa kekurangan saya yang mungkin bisa disampaikan. Terima kasih Kak. Okay, untuk feedback ya. Tadi um, aku lihat kamu udah have a keen understanding of social media management dan benar-benar mendetail ya, mulai dari uh, how you come up with idea, terus sampai kamu report performance of a content. Dari content brief juga aku suka karena kamu juga mendetail dan dari content briefnya juga mudah dipahami, especially nanti akan dieksekusi oleh kreatif dan itu lumayan mudah dipahami.
maybe feedback dari aku, I want you to do some research. Especially tadi kan aku udah tanya-tanya tentang student XCO Jakarta, tapi um, jawaban kamu masih kayak kamu masih taunya tuh cuma dari Instagram dan mungkin nggak dilihat detail banget. Dan kamu juga baru baca booklet dan ya maybe do some research terus from all platform. Terus juga um, bukan cuma dari jadi kalau Instagram yang ada kan kita cuman memasarkan event. I want you to mungkin eh, lebih mendalam ke IG kita yang sebelah. Jadi kita juga ada IG khusus untuk event, ada juga IG untuk employernya dan lain-lain. Mungkin itu sih kayak maybe do some research. Tapi overall aku suka kepribadian kamu. Terus kamu juga pengalamannya juga udah sangat oke. Mungkin Fajar sama Gina, apakah ada feedback untuk Nathan? Oh, enggak ada. Oke, that's all. Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin pertanyaan lebih lanjutnya karena ini kan mungkin di Jakarta ya Kak. Em, untuk per bulannya itu apakah memang ada eh, meeting offline yang memang wajib untuk dihadiri secara offline dan jika memang ada itu biasanya 1 bulan atau dalam 1 minggu itu berapa kali Kak? Karena memang em, mungkin akan saya pertimbangkan juga di waktu-waktu ke depan apakah memang ada hari-hari atau tanggal-tanggal tertentu yang memang harus wajib untuk datang offline seperti itu Kak untuk event-event atau meeting-meetingnya? Oke, kalau untuk meeting sendiri, kita ada weekly meeting, semuanya online. Untuk offline session itu, mostly kita cuman bonding team doang sih. Kalau kita ketemu offline, kita nggak bakal kerja. Gimana-gimana. Makanya untuk bonding, balik lagi ke tim kita. Kayak, kita setujunya kapan, kita setujunya di mana, dan lain-lain. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau yang selanjutnya ini mungkin lebih ke eh, sosmednya sih Kak, karena aku lumayan penasaran kan kalau biasanya di konten plan itu kan kita bikinnya ada periodenya. Kalau di periode ini kan nanti akan kalau memang keterima akan ada setahun biasanya itu apakah untuk konten planningnya itu dibuatnya itu ada periodenya kayak 6 bulan dulu. Nanti kalau misalkan udah di bulan ini kita akan diskusi untuk periode kedua di 6 bulan ke depan atau memang dari awal atau per 3 bulan atau per 1 tahun atau gimana Kak, biasanya atau per bulan mungkin. Oke, good question. Jadi untuk content plan kita kan ada beberapa event ya. Tapi eventnya itu kita nggak jalan barengan. Jadi setelah satu event baru mulai event lain. Nah, kita bikinnya tuh per event. Misal event satu kita brainstorming di awal. Terus setelah kita eksekusi dan eventnya beres, kita brainstorming untuk event 2 dan agar evaluasi di event satu itu bisa diperbaiki di event selanjutnya kayak gitu. Oh, berarti untuk konten planningnya based on event, timeline event gitu ya, Kak? Betul. Kalau untuk postingan-postingan yang di luar event gitu, Kak, yang mungkin kayak to know more about tips-tips atau gitu-gitu, biasanya berarti memang dibarengin gitu konten planningnya untuk diskusinya, brainstormingnya sama yang event, atau memang ada uh, content table yang berbeda, Kak? Itu bakal dibarengin sama content plan event. Baik, Kak. So, Selain itu mungkin apa atau satu satu question lagi sih Kak. Um, ini kan pasti nanti ada timnya dan ada beberapa member. Untuk biasanya itu untuk pembagian konten untuk pembuatan konten planningnya itu memang nanti diskusinya itu kita bareng semua di dalam satu satu meeting gitu atau memang nanti ada orang-orang yang mungkin in charge untuk event ini ada 2 orang nanti kita supervise bareng-bareng setelah dibuat atau gimana Kak, workflow pembuatannya itu. Oke, good question. Jadi untuk workflow kita bakal ada 4 associate for SMS. Nah, tiap orang ini bakal pegang satu event masing-masingnya. Terus untuk kayak gimana kita brainstormingnya itu,
kita bakal in charge untuk apa ya? Kita bakal in touch with every division sebenarnya. Misalnya untuk research, they're doing market research dan lain-lain. Kemudian dari operations juga mereka pasti akan ada kayak request kayak konten apa yang mereka mau. Tapi sebelum mereka request juga kita bisa presentasiin our strategies gitu. Nah, em, nah si orang yang nge-PIC-in eventnya itu eh, kita manggilnya marketing consultant. Jadi mereka bakal em, in touch with every divisions, terus ya kemudian brainstorming balik lagi ke tim marketing lagi gitu. Baik, Kak. Terima kasih penjelasannya mungkin dari aku. Udah. Okay, thank you so much Natanya. That's the end of our interview. Em, Makasih tadi udah datang datang tepat waktu dan memberikan jawaban terbaik kamu. If you have any schedule, you may leave this Zoom meeting. Baik. Baik, terima kasih, Kak. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Izin keluar ya, Kak. Bentar, bentar, stop. Oke, oke. Ih, gue suka.